Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kali ini saya mau bahas tentang Bitcoin karena ramai banget ini ya. Di setiap komen-komen itu ketika saya bahas tentang emas, saya bahas tentang properti gitu, Bitcoin aja mas gitu. Ya sakarmu Bitcoin apa ya, terserah sampean gitu ya. Tapi gini loh teman-teman sekalian, memang saat-saat ini ya banyak orang itu membicarakan tentang Bitcoin gitu. Dan yang menyedihkan bagi saya adalah ketika ada DM masuk gitu ya ke Instagram saya gitu ya, ibu-ibu ya, DM saya itu tanya, mas gimana nih tentang Bitcoin, baiknya apa saya investasi ke Bitcoin ya gitu, saya pengen segera lunas utang. Oke, ini aneh banget gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ya sebetulnya kalau Anda punya utang nggak perlu ada investasi gitu ya. Tapi oke lah, saya akan bahas kali ini tentang Bitcoin. Bitcoin satu hal yang baru ya bagi teman-teman sekalian gitu ya, dan ini merupakan terobosan ya di beberapa tahun akhir-akhir ini. Yang kita lihat pergerakannya itu dari sejak bulan Juli 2021 sampai November, pergerakan harganya itu memang naik banget. Di sini banyak sekali orang-orang itu keluar-keluar, wah Bitcoin gitu, diliput di semua media. Banyak sekali ya. Sampai salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, nge-tweet kan gitu. Ya, BTC gitu. Cuma nge-tweet aja karena dia mau membeli Bitcoin dalam jumlah yang besar. Wah, orang-orang pada ikut beli. Tapi apa yang terjadi? Tepatnya mungkin sekitar tahun 2021 ya sampai 2023. Elon Musk itu terus-menerus habis naik ya, wah dimainin sama dia. The Elon Musk has been a big seller. Now, ironically, Twitter, or X, which is owned by Musk, flagged the story on that with a caption that read, "There's no evidence to support the claim that SpaceX sold 373 million in Bitcoin." Ya, dijualin gitu ya. Jadi dia rutin jual. Marketnya itu drop ya, tepatnya November 2021 itu ngedrop dan stuck itu sampai Oktober 2023. Dan di situ orang-orang yang tadinya FOMO itu diem semuanya. Nah, sekarang ini baru dibicarain lagi. Kenapa? Karena baru naik tinggi dan orang membicarakan semuanya gitu. Bahkan kemarin yang agak miris, saya lihat reels ya di Instagram, salah satu reels gitu, potongan Pak LKH ya, Pak Loh Keng Hong menyampaikan pendapatnya tentang Bitcoin gitu. Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali. Karena kalau saya beli saham tambang batu bara, kan ada batu baranya. Kalau kita beli uang cryptocurrency, asetnya apa? Gak ada loh. Kalau asetnya gak ada, jangan-jangan bisa turun jadi nol loh. Bahwa Bitcoin itu tidak ada underlying asetnya. Jadi tidak ada aset, ya sudah. Yang penting itu harganya naik turun ya udah, tergantung supply and demand aja, dan sangat-sangat berisiko menurut beliau. Yang miris adalah komen-komennya itu membuli semua. Saya lihat ada ratusan komen itu orang-orang membuli. Kenapa dibully? Karena harganya baru naik. Coba kalau harganya baru turun, baru ngedrop kayak kejadian kemarin ya, sampai bulan Oktober 2023 kemarin ngedrop-dropnya itu, pasti nggak dibully. Sebetulnya Bitcoin itu gimana sih mas? Saya kali ini tidak akan membahas tentang halal atau haramnya, tapi bagaimana pendapat saya tentang Bitcoin. Jadi teman-teman sekalian, untuk kita berinvestasi, kita itu perlu memahami ya karakter kita atau gaya kita dalam berinvestasi. Apakah para penggiat Bitcoin itu keliru? Apakah orang-orang dengan mindset konvensional seperti Pak LKH itu keliru? Enggak juga. Sebetulnya enggak ada yang keliru. Tinggal bagaimana gayanya. Bagaimana cara mereka menganalisa satu sama lain. Banyak juga orang yang kaya ya setelah dia berinvestasi dengan Bitcoin. Tapi ada juga orang yang tidak setuju dengan itu. Karena gayanya berbeda. Orang-orang dengan mindset yang lebih modern, memahami teknologi, percaya dengan desentralisasi, itu akan berbondong-bondong untuk menyimpan Bitcoin sebanyak-banyaknya. Tapi orang-orang bermindset konvensional seperti Pak LKH, seperti saya misalnya, saya tidak lihat halal haramnya dulu ya gitu. Ini saya pembahasan baru untung ruginya dulu. Kalau saya dari untung ruginya, saya tidak setuju gitu. Kalau saya cenderung konvensional. Kenapa? Karena saya memahami satu analisa ya, bahwa semua itu harus ada fundamentalnya. Semua itu harus ada dasarnya dulu. Misalnya kita punya saham di sebuah perusahaan, kan ada perusahaannya, maksudnya gitu loh. Ya, tapi kalau Bitcoin kan nggak ada apa-apanya gitu. Ya sudah, itu cuman angka yang naik turun hanya berdasarkan supply and demand saja. Saya pribadi nggak berani kalau bermain dengan seperti itu. Nah, jadi apakah saya salah? Ya belum tentu, karena saya punya analisa yang lain. Tapi apakah orang-orang yang berhasil ketika mereka membeli Bitcoin dan sekarang untung, apakah salah? Ya enggak juga. Ya mereka punya dasar analisa masing-masing. Jadi di sini saya tidak untuk menyalahkan satu sama lain. Silakan saja gitu. Baru setelah itu yuk kita lihat yuk halal dan haramnya.
beberapa ulama memandang ini sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya sudah, nggak usah main itu. Jadi teman-teman sekalian, sebetulnya analisanya mana sih yang benar ya? Yang konvensional atau yang modern? Semua punya analisa benar dan salahnya masing-masing, dan kita tidak perlu memperdebatkan. Tinggal Anda punya pandangan yang mana. Kalau yang sudah jelas-jelas salah adalah yang FOMO. Itu yang mau saya bahas kali ini. FOMO itu gimana? Fear of missing out. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka hanya mendengar dari influencer. Mereka melihat, ada yang berhasil, pendapatnya gini. Langsung oke, saya masuk, mau gitu ya. Wah, terus meyakini itu sebuah kebenaran saja gitu. Tanpa membaca data dan lain sebagainya. Jadi kalau orang FOMO itu, satu, dia cuma dengar dari orang atau menonton dari orang penjelasannya, ya sudah langsung ambil action. Tapi dia tidak mencari dasarnya apa. Akhirnya apa? Ya orang-orang ini yang dimakan gitu. Jadi kalau Anda itu cuman sebatas FOMO, ya Anda itu makanannya gitu loh. Anda yang membuat demand-nya menjadi tinggi. Kemudian orang-orang yang menyarankan itu seperti Elon Musk. Elon Musk kan gitu. Wah, dia adalah market maker-nya kan. Ketika dia bikin tweet, orang berbondong-bondong beli. Udah pada beli, dijual habis sama dia. Waduh. Akhirnya apa? Ya orang-orang yang tadinya kayak ya seperti itu. Orang-orang jadi banyak yang rugi gitu. Akhirnya jadi bingung kan, investasinya bagaimana gitu. Begitu juga influencer gitu. Ketika influencernya masuk, habis gitu dia sebarkan. Ketika dia nyebarin, orang pada beli kan. Ya nanti lihat harganya tinggi kan, dia jual nanti. Ya seperti itulah permainannya. Jadi mereka adalah market maker menurut saya pribadi. Saya bisa aja salah, tapi menurut saya pribadi mereka market maker. Itu juga terjadi di dunia saham sebetulnya gitu. Jadi kita perlu pahami, jangan sampai kita itu FOMO. Itu yang saya ingatkan untuk Anda. Anda mau berinvestasi di apapun, kalau dasarnya adalah FOMO, ya Anda akan dimakan. Begitu juga dalam dunia bisnis. Wah, pas baru banter-banternya Mixu misalnya gitu. Wah, FOMO, ada buka sana buka sini franchise kan, franchise es teh misalnya. Wah, FOMO. Ya yang untung yang punya perusahaan. Yang FOMO itu ya nggak tahu gimana nasibnya. Jadi kalau Anda FOMO, Anda akan kemakan sebuah tren atau lonjakan tren yang sangat tinggi sekali. Ya nanti Anda akan menanggung akibatnya. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki dasar dalam menganalisa. Itu ya FOMO. Nah, dan orang-orang FOMO ini, teman-teman sekalian, mereka tidak paham tentang psikologi market. Tetapi para market maker, orang-orang yang menyarankan, orang-orang yang menggembor-gemborkan di awal-awal itu, mereka kan sudah masuk duluan. Para market maker ini seperti Elon Musk, mereka paham sekali tentang psikologi market. Makanya masuk dulu baru ngomong, kan gitu kan. Beli dulu banyak, baru dia ngomong, baru dia bikin tweet gitu. Ya kan bukan bikin tweet dulu baru beli. Habis gitu orang pada beli, naik, dia jual. Anda yang FOMO itu yang dimakan. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana pendapat saya tentang Bitcoin, saya nggak akan terlalu banyak mengkomentari. Saya mengkomentari tentang FOMO ini. Jadi bagi Anda yang masih suka komen Bitcoin gitu, dasarmu apa gitu? Paham nggak Anda tentang psikologi marketnya? Kalau Anda nggak paham, Anda nggak tahu dasar analisanya, cuma ngikut FOMO, apa omongan influencer, apa yang dikatakan influencer baik dalam maupun luar negeri, ya terus Anda ikut-ikutan, Anda belum cukup untuk berinvestasi. Anda harus tahu dasarnya dulu. Dan kalau Anda bukan market maker, siap-siap aja Anda akan dimakan oleh para market maker. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Anda boleh berinvestasi, tapi pakailah dasar berpikir yang jelas, pakailah dasar analisa yang jelas, tidak hanya FOMO. Mau apapun investasinya. Anda mau beli sebuah saham misalnya, gitu. Kalau cuma ikut-ikutan, ya Anda akan dimakan. Anda mau beli apapun, cuma ikut-ikutan, Anda akan dimakan. Siapapun yang ikut-ikutan, itu adalah makanan yang sangat-sangat empuk untuk para market maker. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.